Langsung ya. Mari sama-sama kita berdoa untuk memulai mendengarkan renungan firman Tuhan ya. Biar renungan ini boleh tertanam di hati kita dan boleh membukakan pikiran kita ya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, kiranya Tuhan pakai saya sehingga boleh mewartakan berita firman-Mu dengan benar, baik, dan dapat dimengerti. Demikian juga dengan anak-anak, adik-adik yang saat ini mau mendengarkan. Kiranya Tuhan buka pikiran mereka, hati mereka siap ditabur dengan firman-Mu, sehingga kebenaran ini boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sekarang kita malam ini Tante mau memberikan renungan di dalam Mazmur 94 ayat 22 ya. Di mana saat ini kita ini sering bertanya-tanya ya dalam hati, seperti apa ya Tuhan ini melindungi aku? Apakah benar Tuhan ini membentengi hidupku? Semacam itu ya. Mazmur 94:22, mari kita baca ya. Di dalam Mazmur 94 ayat 22. Yang isinya seperti ini. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ayat ini seakan-akan berkata bahwa Tuhan ini membentengiku. Tuhan ini adalah gunung batuku. Tetapi kenapa kehidupan sekarang ini aku tidak sama dengan itu? Kenapa aku bisa tidak ada perlindungan? Kenapa keluargaku seperti ini atau kenapa aku ini seperti ini ya? Masih bisa ada celaka, masih bisa apa? Berbuat dosa kadang ya. Berbuat dosa gitu pertanyaan. Nah, kakak ya, panggil kakak aja ya, dulu panggil kakak ya. Mau cerita tentang Rama dan Sinta. Bagaimana cerita benteng perlindungan ini ya. Kakak mau cerita tentang Rama dan Sinta. Di suatu negara Alengka namanya ya, ada sepasang suami istri namanya Rama dan Sinta ya. Suatu hari mereka itu mau berburu gitu. Ketika berburu, Rama itu membawa adiknya yang bernama Lesmana. Nah, di hutan mereka bertemu dengan kijang emas. Apa kijang emas ya? Dedir ya, tapi dari gul gitu. Sinta otomatis pengen ya, dia bilang sama Rama, tolong dong dapetin itu kijang emas itu buat aku gitu. Katanya Rama gini, oh kijang emas, oh pasti oke, tak dapet no. Wong kamu minta bulan aja loh, tak kasih kijang lagi, langsung cus berangkat gitu. Tapi sebelum pergi, dia titip sama adiknya Lesmana ini. Kamu jaga kakak iparku ya, jangan sampai terjadi apa-apa. Tanya gitu. Tetapi kijang emas itu sebenarnya adalah jelmaan dari Marica ya, bukan merica, Marica. Dia adalah adiknya raksasa, namanya Rahwana gitu. Berhubung Rama ini tokoh di dalam cerita ini, tentu saja sakti ya. Dia kejar Marica ini, kijang emas ini. Terus dipanah gini, dus gini. Otomatis bunyinya gini, aduh, oh gini ya bunyinya gitu. Nah, di sisi lain, Sinta dan Lesmana ini kan nunggu gini, nunggu berhubung mendengar suara teriakan aduh, otomatis Sinta itu bilang gini pergi Lesmana, cepat kamu kejar, bantu kakakmu gitu. Pasti terjadi apa-apa. Katanya Lesmana ini orang yang patuh. Dia bilang, enggak, saya enggak boleh sama kakak. Aku disuruh melindungi kamu. Kakak ipar, dia bilang gitu. Tapi apa? Oh, Sinta mulai takut, timbullah provokasi. Dia bilang gini, oh, kamu ya sengaja ya
tidak mau bantu kakakmu supaya nanti kalau kakakmu ada apa-apa ya kamu mau memperistri aku ya. Sinta ini cantik karena tapi lebih cantik Kisah. Terus akhirnya apa ya, karena Lesmana ini diprovokasi dan dia itu merasa nanti dikata-kata yang jelek, otomatis ya kakak saya tinggal. Tapi ada syaratnya. Kakak Sinta, aku lindungi dengan lingkaran sakti ini. Ketika lingkaran sakti ini ada, tidak ada yang dapat menyentuh kakak. Tidak ada makhluk apapun yang dapat menyentuh kakak. Nah, terus sudah ya, ciao gitu, dia pergi nyusul kakaknya ya, Rama ya. Berhubung Rahwana, raksasa Rahwana ini tahu Sinta sendirian, hatinya sukacita. Ini calon istriku ini dapat aku ambil. Dan ketika didekati, Sinta ini dalam perlindungan lingkaran sakti itu. Otomatis apa? Tidak bisa disentuh. Kalau yang nyentuh mesti terpental. Tapi raksasa Rahwana ini tidak hilang akal. Dia berubah wujud menjadi kakek tua pengemis. Dia mendekati lingkaran itu. Ketika dia mendekati lingkaran itu, otomatis dia kan terpental gini. Karena ada lingkaran yang melindungi Sinta. Nah, Sinta ini selain cantik juga baik hati. Lembut lah, pokoknya wapi gitu. Dilihat kakek tua yang mau jatuh, tangannya terulur keluar dari lingkaran itu. Berhubung dia tangannya terulur keluar dari lingkaran itu, otomatis kakek tua itu berubah menjadi raksasa dan dipegang tangannya Sinta, diculik ceritanya. Tapi ujung-ujungnya titik, kalian lihat sendiri ya, kan banyak cerita Sinta. Jadi Tuhan itu juga seperti itu, melindungi kita, tetapi kita sendiri yang buka celah untuk dosa itu dapat mengenai kita, sehingga benteng kehidupan perlindungan rohani kita bisa jatuh, bukan karena tidak Tuhan melindungi, tapi karena kita sendiri yang buka celah itu, bentengnya Tuhan itu. Nah, ini kan cerita dongeng. Demikian juga kakak sekarang mau cerita tentang tokoh Alkitab ya. Kok kayak Janu kok ceritanya ini kebanyakan punya orang Hindu ini ya. Sekarang kakak mau cerita di dalam Bilangan 22, 23, 24. Di mana ini bercerita tentang Raja Moab ya. Raja Moab ya. Ini ceritanya. Di dalam tokoh Alkitab itu ada 2 orang tokoh yang dapat melawan raksasa. Salah satunya yang sangat terkenal, famous gitu ya, yaitu siapa? Tak tahu. Yang kecil lawan gede dulu. Daud ya. Daud itu mengalahkan Goliat, raksasa itu. Tapi ada satu tokoh lagi yang dapat mengalahkan raksasa, yaitu Musa. Raja Og dari Basan itu adalah seorang raksasa ya. Sebetulnya dapat dibaca di dalam ini. Boleh kalian bacanya di sini. Bentar. Di dalam Ulangan 3 ayat 11. Itu kalian catat aja. Pokoknya itu raksasa di mana ranjangnya aja 9 hasta, panjangnya, lebarnya 4 hasta gitu. Jadi itu raksasa. Raksasa itu dapat dikalahkan oleh Musa. Otomatis saja kembali ke Raja Moab ya. Raja Moab ketika mau mendapat serangan dari orang Israel, dia sangat takut. Iki medeni, iki sakti orang Israel ini ya, sakti. Raja Moab ini langsung berpikir gini, ada seorang ya yang bernama Bileam. Bileam ini adalah orang yang ketika dia memberkati terjadilah berkat. Ketika ucapannya itu memberkati, terjadilah berkat. Tetapi ketika dia mengutuk, terjadilah kutuk sesuai dengan ucapan Bileam. Kalau menurut saya ya, Bileam ini sangat luar biasa ya. Bagaimana dia dapat berbicara dengan Allah? Allah dapat berbicara dengan Bileam. Sehingga Raja Moab memberi upeti yang banyak, pergi ke Bileam, minta tolong ngomong gini. Kamu
kutuklah bangsa Israel ya. Nanti kamu tak kasih upeti yang banyak gini. Ceritanya gitu. Lalu apa? Bileam, sik tunggu ya, tak tanya Mbak Allah. Ketika Allah bilang tidak boleh. Dan sekali lagi hadiahnya lebih banyak lagi. Lebih besar upetinya. Enak ini. Bileam sudah, enak ini, Rek. Kaya bakalan ini. Yang ngantar bukan orang biasa lagi. Lebih tinggi tingkatannya. Menunjukkan seperti apa. Raja Moab itu menganggap bahwa aku ini menghargai kamu. Nah, di dalam pertanyaan Bileam dengan Tuhan Allah, dibilang wis ikut aja ini. Tapi Bileam sudah ngomong, nanti ya aku hanya mengatakan apa yang dikatakan Allah. Gini. Dibawa pergi gunung tinggi. Permintaan Bileam ya aneh-aneh. Minta ya 7 tempat penyembahan itu, penyembahan. Penyembahan itu enggak biasa loh. Penyembahan itu tempatnya itu gede gini batunya. Terus dilihat itu pemandangan gini. Kutuklah. Oh, yang terjadi apa? Allah tidak mengutuk. Allah tidak mau mengutuk. Di mulut Bileam keluar kata-kata berkat. Dan hal itu dilakukan sampai 3 kali. Pindah di sini, sampai Bileam loh ngomong gini. Wes kelihatan loh, sing paling ujung tok ae. Sing kon kutuk yang paling ujungnya ya. Ojo, enggak kamu lihat semua enggak apa-apa. Yang ujung-ujung aja ya. Gitu. Kutukan loh. Gitu. Enggak, malah diberkati. Hal itu membuat apa? 3 kali minta dikutuk, 3 kali Tuhan Allah memberkati orang Israel. Jadi Raja Moab ini jengkel Mbak Bileam. Akhir dia bilang gini, kamu ini apa toh? Tak suruh ngutuk malah memberkati. Sudah pulang gitu. Sudah pulang gini. Tapi Raja Moab juga tidak berani loh sama Bileam ya, karena Bileam ini menurut saya dari awal sudah bilang adalah orang yang sakti ya. Nek pelihat lainnya mungkin sudah digini no misalnya. Tapi raja tidak berani Bileam. Bileam ini sakti. Jadi suruh pulang. Bileam ini berhubung hartanya banyak ya yang dikasih upeti-upetinya ya. Dia ngiler. Akhirnya dibilang gini. Wes, siapkan wanita-wanita cantik. Wanita-wanita yang manis gitu, cantik, manis, pandai menari, menyanyi, segala macam ya. Dia bilang gini, sudah wanita-wanita ini biar aku training gini, di training wanita-wanita ini. Di training terus ditempatkan di perbatasan bangsa Israel. Nah, itu dapat dilihat di dalam Bilangan 25 ya. Dicatat aja, kok bocah dewek. Makanya ojo malas-malas ikut balap. Nggak ngerti makanya. Terus ditempatkan di perbatasan bangsa Israel gitu. Lah di sana karena bangsa Israel lihat wanita-wanita Moab ini sangat cantik, otomatis apa? Naksir. Dari naksir mereka akhirnya berkawin campur dengan bangsa lain. Dalam perbuatan kawin campur ini menyebabkan apa? Mereka tidak ada ilah lagi seperti dulu. Mereka mulai mengadakan penyembahan kepada bangsa lain. Membuat persembahan-persembahan pada bangsa lain. Hal itu membuat Allah murka. Ketika Allah murka, apa yang terjadi? Bangsa Israel ditulah sendiri. Lewat Musa, untung aja diberhentikan oleh apa? Pinehas ya, anak Eliezer itu. Dan yang meninggal pada peristiwa Balak Bileam ini 24.000 orang. Dan Raja Moab apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan apa-apa. Prajuritnya Raja Moab ada yang mati, tidak ada yang mati. Cuma pakai apa? Akal dan pikiran. Ya. Jadi sekarang kita tahu ya, bahwa Allah itu tidak pernah mau mengutuki kita. Allah tidak mau mendatangkan celaka bagi kita. Tetapi yang diperbuat Allah itu selalu memberkati kehidupan kita. Dan apa yang membuat kota benteng perlindungan kita ini bisa sampai dihancurkan oleh iblis?
Karena perbuatan kita sendiri yang tidak setia kepada Allah. Hal itu dapat dilihat di dalam seperti begini. Ya apa ya? Berarti ya apa, Kak? Nah, ada 3 hal yang banyak hal sih. Cuma Kakak tulis cuma 3 hal yang menyebabkan kita ini bentengnya bisa runtuh ya. Maksudnya dari bentengnya bisa runtuh atau kita bentengnya itu tidak bisa naik ya. Ya ini cewek-ceweknya cantik ya. Makanya bisa dengan yaitu ke-1 apa? Emoji ya, emosi ya, emoji. Anak muda memang darahnya lebih encer. Itu logikanya. Kalau kita ini sudah banyak kolesterol. Jadi kalau marah itu bisa ngerem-ngerem sendiri. Nah, anak muda itu ngamuan ya. Itu tapi emoji ini ada 2 loh sebetulnya. Orang yang mudah marah itu karena lingkungan ya. Ini juga ya. Orang marah itu emoji itu ada 2. Ada yang suka marah, tapi ada yang terlalu rendah diri. Minder istilahnya. Itu juga membuat benteng kita ini hancur. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan ya, melihat orang lain gini. Keluarga itu kok gini, arek itu kok gini. Kenapa dia pinter? Terutama apa? Orang emosian itu. Di dalam fisik kita ada kekurangan yo. Aduh, dia kok ayu atau dia kok rambutnya keriting, aku kok rambutnya lurus. Ini kebanyakan karena kurang bersyukur sehingga benteng kita ini, emosi kita ini mudah meluap. Sekarang itu banyak ya anak emosinya enggak bisa ditahan. Kakak lihat suka ada banyak tawuran. Yang kedua adalah bucin. Yang tua enggak tahu. Pak Bambang enggak tahu bucin. Soalnya anak saya yang Farika juga enggak tahu bucin itu apa. Tak terang no. Di kantor saya ini kan masih kerja meskipun 50. Bucin ya budak cinta. Bucin itu gini. Karena budak cinta, akhirnya kita ini matanya buta. Kalau yang cewek kebanyakan dilihat dia itu pokoknya rapi, apalagi nih pakai jas ya. Terus naiknya apa? Kijang, penter, binatang-binatang itu. Wah, dianggap aduh ini opa dari Korea, wis tak bisa nahan. Gak dilihat dia imannya itu apa, dia ini siapa. Nah, pokoknya langsung wis iki kayak Sojongki wis mau aku gitu. Kalau yang cowok ya gitu, sama aja. Kenapa? Karena ceweknya seperti Blackpink. Wah, langsung apa? Cinta, meninggalkan persekutuan, ya, meninggalkan pelayanan, tidak dilihat bagaimana. Ini yang menyebabkan benteng kita hancur. Dan yang ketiga ini paling serem ini. Ilah palsu. Jangan dipikir ilah palsu itu pendeta yang salah ya. Ada memang beberapa pendeta yang salah ya. Tapi ilah palsu ini ada satu di WA itu dia itu bilang sosmed itu, sosial media itu. Sekarang memang tak lihat memang kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ilah palsu ini sangat mengganggu ya benteng kerohanian kita. Kita bisa termakan hoax. Kita juga bisa percaya dengan berita-berita itu yang akhirnya merubah pola pikir kita. Semacam gini. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Semacam gitu ya. Menciptakan itu selalu heterogen pasangannya. Tetapi di dunia sosmed, kita melihat ya, laki sama laki menikah ora popo. Perempuan menikah ya gak apa-apa. Lama-lama di otak kita, di pikiran kita, itu bisa menganggap gini. Hal itu biasa, itu tidak dosa. Itu oke-oke aja gitu. Belum lagi, baru-baru ini kalian pasti lihat itu ya, siapa itu? Stand up komedi, Mongol. Nah, Mongol itu pernah jadi jenderalnya gereja setan. Ikut gereja setan sungguh menyenangkan. Satu kali datang dapat 400.000. Kalau bawa teman bawa 400.000. Apalagi sekarang ya banyak boba, apa makanan itu enak-enak ya. Digiurkan dengan gitu.
kita ini bisa kota benteng kita hancur. Karena apa? Ilah palsu. Makanya kalau mau tidur, kebanyakan megang HP dulu. Bangun tidur, megang HP dulu. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan, membentuk persekutuan dengan Tuhan dulu, supaya benteng kita kuat ya. Ada, ini kan cerita kejelekan-kejelekan, bagaimana kita tidak bisa mempertahankan benteng kita. Sekarang kakak mau cerita bagaimana supaya bentengku tidak hancur. Ya, coba kita lihat, yaitu mengupgrade bentengku. Caranya satu, firman. Seperti firman Tuhan tadi pagi ya. Bagaimanapun kita harus kembali kepada firman. Tapi mesti ngomong gini anak muda. Oh, mau coba firmannya apa? Kayak orang tua. Gak ngerti meneh. Wes mau coba gitu. Sebenarnya Alkitab ini adalah bestseller ya. Kenapa bestseller? Sejak dulu nenek moyang kita, nenek moyang kita, mereka semua itu baca itu, dan Alkitab ini tidak pernah digubah dalam bentuk lain ya. Tetapi ada sekarang memang Alkitab digubah dalam bentuk lain, yaitu yang banyak menyesatkan orangnya. Tapi Alkitab yang kalian ini beruntung masih di gereja GBI Grace Family yang berpaut pada Alkitab yang sebenarnya. Jadi itu harus terus dipelajari, didengarkan minimal ya. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah. Jadi masih tidak baca Alkitab, tapi kalian sudah dengar-dengar firman ini yang berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau bisa ya ikut balap ya. Dan saya sangat senang, bangga itu siapa itu Sema dan Yada ya, sudah ikut ambil bagian ya. Nanti kalian juga harus ambil bagian yang lebih muda. Kalian nggak takut lah, yang tua-tua ini sudah diambang maut ini. Yang kedua, Alkitab nggak dibocotok. Alkitab tidak didengarkan tok, harus dipraktekkan. Bagaimana kebenarannya? Seperti hormatilah ayah ibumu. Hormati itu enggak. Nek ketemu ini enggak ya. Apa yang dikatakan orang tua itu dengarkan, ya, bantu orang tua gitu. Semacam itu ya. Terus kalau hari Minggu harus ibadah, ya rungokno. Ya, ada jam doa, ada apa. Sebisa mungkin kalian ikut. Mesti bilangnya gini ya. Iya, soalnya kan itu yang ikut itu tua-tua. Ya males kita gitu ya. Kita masih muda. Nah, pada hari itu salah ya. Ada satu tokoh Alkitab yaitu Usia, di usia 8, Raja Usia. Namanya kayak podo ya. Raja Usia. Di usia 8 tahun, dia itu sudah mempraktekkan bagaimana taat pada firman Tuhan. Dan dia menjadi raja 50 tahun. Tidak ada raja yang lebih lama dari Usia. Raja-raja di Israel itu. Jadi Mazmur 94 ayat 22 ini bukan hanya kalian baca. Saat ini kalian dengar kakak ngomong, oh iya memang ngono. Bukan. Ini adalah kunci di mana kita dapat meraihnya di dalam kebenaran firman ini. Kita dapat pegang gini. Ini tidak ngomong toh, ini adalah janji Allah pada aku. Dan ketika kita mempraktekkan, kita baca Alkitab, kita praktekkan, kita pasti pegang seluruh isi Alkitab ini. Tuhan Allah kota bentengku, Mama, ya. Seperti Mazmur 23. Semua itu yang baik-baik itu pasti terjadi ketika kita berada dalam dekat pada Tuhan. Dan yang paling ketiga, ini paling gampang juga. Tiga ini, komunitas. Nah ini barusan tadi kakak yang cerita sama Pak Bambang ya. Untung aku ini ya di dalam komunitas yang benar teman-temanku. Padahal ini KKM ini sudah males kalau suruh gitu. Memang aku ini catat baca itu, tapi nggak suka tak prakteknya, tak omong no gini. Tapi teman-teman terutama Pak Tim itu selalu berdorong. Ayo Bu, jangan males gini. Pak aku males Pak, kayak maulah. Ayo, tante bikin renungan, guys, males. Tapi ya, nggak apa-apa. Nanti kakak ini takut, ya. Ada 3 hal di mana Tuhan Allah akan bertanya ketika Dia datang. 1, di manakah imanmu? Yang kedua, ketika Tuannya kembali, Dia akan bertanya di mana talentamu. Itu ditanyakan. Makanya mungkin aku talentain di ngarang cerita-cerita gini ya, merenungkan firman ya. Ya wis, tak jalano ya. Dan yang ketiga yaitu
memberitakan firman. Kembali ketiga ya, komunitas yang benar. Kakak lihat kalian sudah masuk dalam Singer ya, ada yang masuk dalam digital ya, digital di gereja itu. Sungguh luar biasa ya. Karena kenapa? Secara tidak langsung Tuhan Allah akan membentengimu. Secara tidak langsung Tuhan Allah akan membentengimu. Tetapi kenapa? Sekarang ini kan pandemi. Tentu saja kita bertanya, lah ini janji ini kayak gini. Untuk Tuhan tidak tanya, lah kamu ya apa? Gini, terhadap aku. Nek Tuhan saya tanya-tanyaan gini. Tapi kan kalian nanti bertanya gini, lah apa kok pendeta mati? Lah lawan-lawanan, nek kakak. Loh, pendeta kenapa mati? Gini. Penyakit pandemi ini tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Surabaya, tapi di seluruh dunia. Jadi ini penyakit sampar yang memang diizinkan Tuhan di dunia. Dan ketika pemerintah memberikan aturan, pemerintah ini siapa? Pemerintah adalah yang membentuk, gak iso jadi dewe presiden Pak Jokowi. Pasti adalah Tuhan yang memilih. Jadi ya patuwono, nek sampai kena ya, karena kamu tidak prokes gitu ya. Lah tapi sampai nggak ada. Loh, itu sudah ada pilihan dari Tuhan ya terhadap hidup kita. Jadi ceritanya sampai di sini, tapi kalian harus tahu, jangan sekali-sekali bilang Tuhan Allah tidak melindungi aku, Tuhan tidak membentengi aku. Dan Mazmur 94:22 ini hanya dibaca. Ini adalah memang betul-betul ya dan amin. Karena mungkin kalian ada kehilangan saudara, mungkin ada kehilangan anggota keluarga saat ini. Bukan karena ini Mazmur ini tidak ada di dalam kehidupan kita. Seluruh dalam firman Tuhan Alkitab itu semuanya ya dan amin, dan tidak boleh ditambahi, dikurangi. Makanya soal iki sakti buku iki. Nek pengen sakti, yo bacaan gitu aja. Sudah, terima kasih firmannya hari ini. Tutup ya, tutup doa ya. Supaya nancep di sini. Silakan Bu. Ya, mari sama-sama kita tutup dalam doa firman ini. Tuhan Allah, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya Tuhan, Kaulah Allah bentengku dan kota perlindunganku, itu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Dan dapat kami nikmati, dapat kami rasakan. Sertai kami semua Tuhan saat ini dengan perlindungan-Mu, sehingga sampai pada batas waktu yang Tuhan berikan bagi kami boleh melihat kemuliaan Allah lebih-lebih lagi dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.